merupakan pendekatan modern dalam pertanian yang mengintegrasikan database cloud dan kecerdasan buatan serta machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya tanaman kentang. Dalam sistem ini, salah satu komponen utama dalam kemampuan untuk memprediksi hasil panen secara presisi berdasarkan parameter lingkungan dan agronomis. Sistem ini menggunakan sejumlah data input yang penting yang dikumpulkan secara otomatis melalui sensor. Baik, kemudian pada pengumpulan data yang kami gunakan itu yang akan saya jelaskan mengenai pengumpulan data curah hujan. Pengumpulan data curah hujan ini mengacu pada satuan milimeter per bulan atau mm per bulan. Ini diinput melalui sistem kontrol bernama slider dengan rentang nilai antara 100 hingga 1500 mm, yang mana data ini kami peroleh berdasarkan jurnal-jurnal dan bukti empiris yang ada pada jurnal yang kami peroleh, sehingga data kami satukan dan menjadi standarisasi bagi kami. Kemudian curah hujan ini dicatat secara berkala biasanya setiap bulan, dan nilai optimal yang digunakan pada model prediksi berkisar di angka 700 mm per bulan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Nah, untuk indikator yang kedua, parameter kami itu menggunakan intensitas cahaya. Data diukur dalam satuan jam per hari dan diinput melalui slider yang memiliki rentang 4 hingga 12 jam per hari, mengingat iklim yang ada di Indonesia itu iklim tropis. Data ini diperoleh dari pencatatan langsung menggunakan sensor cahaya atau fotometer, atau dari data satelit yang menyediakan durasi penyinaran harian di suatu wilayah. Data cahaya matahari itu penting karena berpengaruh terhadap proses fotosintesis dan proses fotosintesis tanaman kering. Oke, selanjutnya ada data suhu rata-rata. Itu dikumpulkan dalam satuan derajat Celcius dengan nilai yang kami masukkan itu berada di antara 10 hingga 35 derajat. Melalui slider interaktif, informasi ini kami peroleh dari sensor suhu digital yang ditempatkan di lahan atau dari lahan historis suhu yang kami peroleh dari jurnal-jurnal atau dari BMKG. Suhu ideal pertumbuhan kentang dalam model ini kami patenkan di 22 derajat hasil meta-analisis kami sendiri. Sementara itu, pengumpulan data mengenai NPK tanah, kesuburan tanah, nitrogen, fosfor, dan kalium dilakukan dengan pengukuran menggunakan alat uji tanah portable atau hasil uji laboratorium tanah. Dan juga kami memakai data sekunder dari jurnal-jurnalnya. Data ini kami input dalam bentuk indeks numerik dari 20 hingga 100. Nilai indeks ini mencerminkan tingkat ketersediaan unsur hara esensial dalam tanah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Kemudian yang terakhir ada tinggi tanaman. Ya, jadi tinggi tanaman ini kita ukur dalam cm dengan rentang nilai antara 10 hingga 80 cm. Kemudian data tinggi tanaman itu didapatkan pengguna dari mengukur secara langsung di lapangan. Begitu. Kemudian pengukuran yang dilakukan oleh pengguna tergantung, bisa menggunakan meteran maupun bisa menggunakan alat ukur otomatis yang sudah terintegrasi dengan sistem monitoring yang ada di pertanian. Tinggi tanaman ini kita gunakan sebagai indikator pertumbuhan fisik tanaman, kemudian data kesehatan tanaman secara keseluruhan. Jadi, kira-kira susunan kerja kami dari pengguna yaitu mengumpulkan data curah hujan, satuannya milimeter per bulan, kemudian intensitas cahaya, jam per hari, terus suhu rata-rata, Celcius dalam Celcius, kemudian kadar NPK tanah, dan juga setelah itu masuk ke bagian kita yaitu bagian pemrosesan pada aplikasi HP ini.
Kemudian keluarlah dari aplikasi Hapre ini menghasilkan hasil prediksi ton per hektar dan rekomendasi. Gitu. Oke, perkenalkan Bapak, nama saya Tati Suranda yang akan menjelaskan tentang cara kerja aplikasi Hapre ini. Oke, jadi teknis dari Hapre ini sebelumnya, Hapre ini adalah harvest prediction untuk tanaman kentang. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama adalah curah hujan, intensitas cahaya, suhu rata-rata, kadar NPK tanah, dan juga tinggi tanaman. Di sini cara penggunaannya sangat sederhana, Pak. Yaitu bisa dilihat di sisi kanan ini yang ada tulisan direkomendasikan ini adalah standar yang sudah kami proses. Jadi tinggal menentukan di curah hujan, intensitas cahaya, dan lain-lain ini. Seperti contohnya curah hujan ini kita taruh di angka 1000 dan intensitas cahaya di angka 10 jam dan suhu rata-rata 28, kadar NPK 43 dengan tinggi tanaman 70. Nah, oke Bapak, di sini seperti yang dilihat standarisasi panen ini ada tulisan direkomendasikan, yang artinya ini kondisinya sangat baik dengan potensi hasil yang sangat bagus. Dan jika ini tidak direkomendasikan, maka akan seperti ini. Kita bisa turunkan semisal curah hujan di angka 435, lalu intensitas cahaya 6,5 jam, lalu suhu rata-rata 13 Celcius, kadar NPK tanah 29, dan tinggi tanaman yang rendah misal 37. Oke, di sini ada tulisan tidak direkomendasikan, yang artinya kondisi tidak cukup dan hasil panen tidak bagus secara rata-rata. Jadi pemrosesan ini untuk teknis, kita hanya perlu untuk menaruh dari data-data yang sudah kita berikan kepada aplikasi Hapre ini. Dengan begitu kita bisa mengetahui hasil prediksi panen yang cukup untuk hasil panen kita di pertanian nanti. Oke, terima kasih Bapak. Jadi seperti itulah aplikasi Hapre kami untuk prediksi tanaman kentang. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.